Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dennis Bastian dan yang pastinya masih di Cakrawala. Di segmen ini pemirsa, seperti yang kami janjikan di segmen awal tadi, bahwa di segmen ini akan ada talk show terkait tema kita pada episode kali ini, lebih tepatnya di tanggal 1 September 2016. Kami akan berbincang-bincang terkait mengenai dunia psikologi atau parenting, yaitu adalah anak adalah titipan Tuhan. Saya tidak sendirian di sini, saya bersama dengan seorang psikolog yang sudah setiap minggu selalu hadir di sini, Bu Ratna Yudawati. Selamat pagi, Bu Ratna, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Baik ya. Dan juga ada Romo di sini, saya harus panggil, tapi kalau saya boleh jelaskan namanya sekali lagi, di sini ada Pak Justinus Sumantri ya, yang akrab disapa dengan Romo aja. Di sini saya panggil Romo di sini ya. Selamat pagi ya, Romo. Kita akan berbicara mengenai anak adalah titipan Tuhan. Yang namanya anak, setiap individu pasti menginginkan nantinya memiliki anak. Namun kalau kita berbicara mengenai anak adalah titipan Tuhan, kalau kita bandingkan atau mungkin kita bisa compare dengan berbagai permasalahan yang terjadi belakangan ini, Bu Ratna ya, banyak anak yang mungkin terkena kasus KDRT di situ. Ya, kalau kita lihat ada, mohon maaf saya harus sampaikan di sini, pelecehan seksual terhadap anak pun juga sering terjadi akhir-akhir ini. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bagaimanakah kita mendidik anak, cara yang paling baik itu seperti apa? Iya, seringkali kan kalau kita berhadapan dengan banyak orang gitu, kemudian kita dengar ada selentingan gitu, anaknya siapa sih itu gitu, ya, anaknya dia kok gini sih gitu kan. Nah, tetapi kita kemudian yang mendengar kalimat tersebut, apalagi kalau kita sebagai orang tuanya, itu kemudian dengan masalah yang bertubi-tubi, yang disebut pertama adalah, ya ampun Tuhan, kenapa Engkau memberi aku PR sedemikian besar sehingga anak yang dilahirkan itu ternyata ada beberapa hal yang harus dikerjakan bersama-sama dengan lebih keras dalam mendidik, dalam mengembangkan begitu ya. Sehingga kalau misalkan kita tahu bahwa ya memang anak lahir itu tidak ada pernah yang order, dalam arti nanti misalkan Tuhan aku minta lahir di keluarga ini gitu ya. Anak yang demikian, iya kan? anak demikian. Atau misalkan Pak Sutri yang baru menikah kemudian bertahun-tahun tidak diberi momongan, berdoa kemudian minta dukungan, bahkan di sini pun ada Romo ya. Nanti Romo nanti mohon didoakan juga agar diberi momongan. Ya, itu semua adalah kehendak yang ada di atas. Tetapi kita tahu bahwa ketika Tuhan sudah menghadirkan sosok bayi mungil, semuanya akan dikembalikan lagi kepada kita, bagaimana cara kita itu apa istilahnya, membesarkan dan kemudian mempercantik atau menghiasi dia dengan banyak kemampuan. Itu bukan lagi istilahnya menyerahkan hanya kepada Tuhan, tetapi bagaimana kreativitas Pak Sutri ini di dalam melihat apa yang dimaui oleh Tuhan. Baik. Sehingga kalau misalkan kita tahu anak ini nanti kita akan jadikan artis karena kita adalah seorang artis gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang gini, pada anaknya lo nggak suka. Di foto aja nggak suka. Kayak mamanya narsis gitu dia juga nggak suka gitu ya. Sehingga oh ternyata dia lebih suka dengan sesuatu hal yang berkaitan di dapur. Jadi dia laki-laki tapi kok suka masak begitu. Ternyata dia bakatnya di masak. Jadi chef. Jadi ya? chef. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa setiap anak punya prototipe tersendiri, itu adalah karena Tuhan memang sudah menciptakan pada anak itu bakat-bakat yang kadang-kadang kita harus mengenal itu terlebih dahulu. Bukan anak yang harus mengenal orang tuanya. Bu Ratna di sini harus saja. Tadi sempat Bu Ratna tadi menyampaikan kalau kita lihat ada permasalahan yang mungkin dihadapi oleh para orang tua. Jika misal anaknya nakal, kita mengeluh kepada Tuhan, katakanlah seperti itu. Mumpung ada Romo di sini, sebenarnya mengeluh kepada Tuhan terkait mengenai anak kita yang mungkin katakanlah dablek, Tuhan anak saya ini betik banget, kalau orang Surabaya bilang gitu, orang Jawa Timur bilang gitu. Itu sebenarnya boleh atau tidak? Iya, kalau mengeluh itu ya boleh saja di hadapan Tuhan, tandanya ada relasi yang dekat dengan Tuhan. Tetapi perlu kita menyadari bahwa anak itu hadiah dari Tuhan. Nah, kan ini namanya sudah hadiah dari Tuhan. Tapi kita mesti mengeluh, Tuhan kenapa sih saya dikasih anak seperti ini? Nah, banyak kan orang tua, kita lihat contoh kasus yang mungkin banyak berada di masyarakat. Kalau misalnya anaknya dablek gitu ya, ternakal gitu ya, pasti ngeluhnya langsung
ke yang dikembalikan atas. lagi Iya. ke Ya, itu mengeluh itu menyadari, tetapi sebenarnya orang tua harus perlu belajar. Anakku itu sebenarnya karena hadiah dari Tuhan, itu pasti punya biji Tuhan yang perlu dirawat di situ. Bakat, anugerah yang ada dalam diri anak masing-masing itu. Oke. Dan orang tua saya harapkan harus menyadari bahwa anak itu harus ke arahnya itu jadilah diri anak sendiri. Be yourself, jadilah diri anakku itu. Punya khas keunikan masing-masing. Oke, jadi dalam artian ini jangan memaksakan Iya. kehendak anak maupun Kepada- anak itu. iya. Orang tua misalnya ingin jadi militer karena mungkin basic atau track record keluarganya militer semua, mau nggak mau harus jadi militer juga. Betul. Jangan Iya. seperti itu. Betul. Beri mereka kebebasan. Oke, baik. Bu Ratna, selain itu apa yang mungkin harus kita tahu sebagai orang tua agar nanti ke depannya kita dalam mendidik anak tidak tidak salah ya. Gitu ya. Ya, yang pertama kalau tadi kita tahu bahwa ada prototipe Ya. tertentu, Hmm. itu kan berarti Tuhan sudah menciptakan anak yang dari buah hati kita, buah kasih sayang kita sebagai pasutri itu Tuhan punya rencana di dalam kehidupan anak ini, ya. Tetapi kenapa dititipkan pada kita gitu? Karena kita dianggap mampu. Apapun yang dimiliki oleh anak ketika dia dititipkan pada kita itu karena kita dianggap mampu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi jadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya. Ya, Kalau jadi benar. anak nggak ada ordernya ya. Benar. Kalau jadi orang tua nggak ada sekolahnya. Sekolah di dalam kehidupan ini adalah yang terutama. Itu justru anak tersebut menjadi guru buat kita. Sebetulnya anak ini menyajikan apa sehingga kita harus merespon seperti apa. Kalau misalkan katakan yang tadi contohnya untuk militer karena keluarga kita besar adalah keluarga militer. Wah, ini nanti akan menjadi jenderal gitu ya. Benar, benar. Tetapi kita lupa bahwa dengan mendengarkan, dengan banyak berdialog dengan anak, ternyata dia tidak ingin menjadi sosok militer, tetapi justru menjadi saya pengen plantation, saya pengen menjadi pengusaha kebun yang akan membuat hijau tanah negara kita. Kemudian semua orang itu tidak akan kesusahan mendapatkan buah yang manis gitu ya. Kemudian orang tua dengan mengatakan begini, ya kamu dengan menjadi jenderal akan tetap bisa menjadi pengusaha kebun gitu. Tapi saya tidak suka dengan itu. Ketika anak sudah mengatakan tidak suka dan orang tua tidak pernah mendengarkan, Iya. mendengar sih iya, tetapi tidak mendengarkan. Akhirnya terus-menerus yang terjadi adalah visualisasi bagaimana anak itu harus melihat contoh-contoh tentang kemiliteran. Oke. Yang terjadi apa? Akhirnya tidak berprestasi sama sekali. Benar, benar. Karena anak akhirnya jadi aku kok memilih ini dianggap tidak membanggakan Iya. orang tua. Baik, baik. Terus dia merasa ditolak, kemudian melakukan sesuatu akhirnya jadi tidak motivasi. Nah inilah yang disebut dengan demotivasi. Oke, baik. Sehingga kalau misalkan kita tahu bahwa sebaik-baiknya orang tua, kalau misalkan tadi Romo mengatakan setiap anak itu biarlah menjadi dirinya sendiri. Kita hanya perlu menemani dia ke arah dengan yang benar, ke arah yang dia mau, tetapi kita ajarin dengan cara yang benar. Kalau misalkan, oke, ternyata kita pengen ya dia menjadi seorang sosok militer, tapi dia juga minatnya juga berkebun. Berkebun pun juga diizinkan toh di dunia militer begitu. Kemudian kita bawa contoh, nih loh, Kak, kalau misalkan nanti jadi sosok yang militer tersebut, kamu bisa membangunkan untuk masyarakat itu tanah pertanian menjadi lebih subur. Oke, jadi secara tidak langsung memberikan Betul. support pelan-pelan atau Betul. memberikan amunisi pelan-pelan dulu. Betul, biar tapi mereka dengan juga- contoh konkret, tidak Oke. langsung dengan perintah. Oke, Bahwa iya, kamu betul. tidak boleh di situ, harus di sini. Nah, Oke. itu jadinya anak tidak akan menjadi dirinya sendiri. Oke, baik. Dan kalau kita lihat di depan ini, pemirsa, di depan saya lebih tepatnya, ini banyak sekali buku-buku. Nanti pemirsa takutnya itu buku-buku buat apa? Buat pajakan atau gimana? Nah, lebih tepatnya, Romo ini juga merupakan seorang penulis buku inspiratif juga. Banyak sekali karya-karya yang sudah dihasilkan dari tangan beliau. Di antaranya yang paling luar biasa ini ada judulnya ini, Membesarkan Anak dengan Kasih Sejati. Romo, maksudnya membesarkan anak dengan kasih sejati itu seperti apa? Tidak ada marah-marah kah di sini? Tidak ada harus dituntut seperti ini, itukah atau bagaimana, Romo?
menganggap atau memberi pandangan pada anak supaya anak itu merasa orang Jawa diwongke itu. Iya, benar, Karena ada sikap orang tua yang sangat otoriter. Kamu harus ingin jadi ini, tidak sesuai dengan bakat yang dianugerahkan Tuhan pada anak itu. Misalnya tadi jadi militer pada tidak suka, jadi pilot pada takut ketinggian, ada yang ingin jadi dokter, dan mereka terpaksa jadi dokter karena takut pada ayahnya. Dan saya mengalami ada yang sungguh jadi dokter, lalu saat praktek nggak laku karena nggak pernah senyum, nggak pernah gembira, nggak pernah ini. Lalu ini maaf ya, saya sebagai Romo ya, ada yang ingin bapaknya sebagai orang Katolik Romo ya, kamu harus besok jadi Romo. Wah, jadi Romo, dan dia memang jadi Romo ingin membahagiakan anaknya, tapi setelah bapak ibunya meninggal, dia lepas itu dari Romo itu, karena dia memaksa. Nah, itu otoriter. Lalu yang ada orang tua juga yang sangat permisif, mengizinkan anaknya sudah seenaknya, nggak ada pendampingan, nggak minta apa saja dikasih. Ini juga kan kacau, memanjakan anak. Iya, kan, jadi yang bersifat otoriter itu tidak baik juga, dibebaskan juga tidak baik. Ya, yang bagus ya ini asertif, itu ya interaktif. Ada interaktif. Ya, demokratif, mendengarkan anak. Orang tua kan susah, hanya minta didengarkan. Jadi dalam artian ada good communication di sini, ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Bentuk kasih sayang yang bisa dikatakan di sini adalah bentuk kasih sayang yang sejati dalam membesarkan anak. Seperti apa, Romo, selain itu? Terutama dengan hati ya. Misalnya ada anak kecil ya, kalau orang tua condong, kamu minta apa? Kan membentak-bentak. Kalau dia diangkat, kamu minta apa? Senyum. Kan sejajar. Benar. Lalu dia merendahkan. Merendahkan diri, mendengar diri. Ada eye contact ya. Jadi secara tidak langsung psikis sang anak pun juga akan menerima yang baik juga nantinya. Terus mencoba memandang hal yang positif untuk dalam diri anak-anak itu. Misalnya banyak anak atau di panti asuhan dititipkan karena nakal, karena apa, seperti diusir, dibuang oleh keluarganya. Tapi saya mengalami kalau ada yang pengasuh di sangat ramah, dia datang, kamu baik, kamu baik. Kata-kata itu sungguh menjadi baik pada anak-anak itu. Tidak, kamu jahat masuk sini, tidak, tapi kamu baik. Dia sudah disambut, kamu baik, senang, kerasan. Lalu saya juga mengalami ada seorang bapak yang nangis, anaknya nangis terus karena minta mainan yang mahal di mall. Bapak itu kemudian menggendong, tidur lupa sama anak-anaknya, sama mainannya. Dia kan itu kasih, terutama dengan hatinya, dipeluk, mendengarkan, itu anak-anak senang. Romo, dari berbagai kisah yang mungkin kalau kita lihat Jam Terbang Romo juga dalam membuat buku ini sudah 25 tahun menulis buku, hampir setiap tahun selalu menerbitkan buku, benar ya Romo ya. Ada sebuah kisah inspiratif gak sih Romo dalam mungkin yang terjadi, case nyata yang terjadi di masyarakat terkait mengenai sang anak? Itu tadi saya dekat sama di panti asuhan yang dikelola oleh yayasan, oleh para biarawati, suster itu. Ada anak yang nakal, terus dibuang. Ada seorang anak yang sampai sekarang ini menyentuh banget di Romo? Suara anak? Seorang anak? Ada. Bisa ceritakan sedikit ini Romo. Ya, dia menganggap saya sebagai pengganti bapaknya, terus ingat, dan dia menjadi pegangan hidupnya, apa yang saya nasihatkan dulu, yang sampai sudah punya anak, punya keluarga. Dulu Romo menasihati saya ini, saya pegang terus, dan mereka bahagia jadi orang. Wow, luar biasa. Seorang tua itu masih diperlukan. Ya? Meskipun mungkin mereka masih punya orang tua, tetapi tidak berfungsi, sehingga kita pun sebagai orang yang di lingkungan rumahnya itu kadang-kadang juga berpeluang tinggi untuk menjadi figur buat mereka, sehingga mendidik anak itu tidak hanya butuh 2 orang tua aja gitu, tetapi butuh orang sekampung, butuh orang senegara gitu. Siapapun ya betul sekali. Tempat-tempat ibadah di sana juga harus biasanya hadir sosok-sosok yang bisa untuk selalu bisa didatangi kapanpun begitu. Jadi bukan hanya peran ayah dan ibu di sini, tapi juga ada peran lingkungan sekitar. Di mana dia sekolah. Tumbuh kembang sang anak. Romo, dari buku tersebut ada mungkin satu kata atau mungkin satu quote di situ yang mungkin bisa kita pegang untuk pemirsa di rumah ya.
ini maka saya tulis yang nomor 1. Iya. Saya hanya mengutip dari Khalil Gibran aja. Iya. Ditunjukkan ke pemirsa Romo, Iya. bisa dibaca juga tidak? Iya, saya bacakan ya. Oke, baik Romo, silakan. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka putra-putri sang hidup yang rindu pada diri sendiri. Lewat engkau mereka lahir, namun tidak dari engkau. Mereka ada padamu tetapi bukan hakmu. Berikan mereka kasih sayangmu, tetapi jangan sodorkan bentuk pikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri. Iya, anak kan punya pikiran sendiri. Orang tua kan hanya menyodorkan ini. Iya, benar. Patut kau berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan. Kan sekarang banyak generasi emas. Itu kan rumah mereka, bukan kita ya. Iya. Yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam impian. Kau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan berusaha membuat mereka menyerupaimu. Oke, Nah, jadi dalam jadi penggalan sopir. atau mungkin kata-kata yang disampaikan di situ dalam bukunya yang berjudul Membesarkan Anak dengan Kasih Sejati di sini seperti tadi di segmen pertama. Jangan memberikan bentuk paksaan apapun terhadap anak dan selain itu juga jangan memberikan kebebasan yang mungkin sebebas-bebasnya terhadap anak. Ya, Jadi dalam hal ini jangan berlebihan kalau memberikan kebebasan, jangan keras-keras dalam mendidik anak juga. Tengah-tengah gitu ya. Istilah seperti itu benar ya, Bu Ratna, Betul. ya? Jadi ada tuntutan, ada kehangatan gitu ya, kemudian juga ada penerimaan Oke. diri terhadap anak tersebut. Oke, kalau dua ini kelihatannya bisa diaplikasikan, tapi penerimaan Penerimaan yang susah memang sangat ya. susah sekali. Betul. Kadang-kadang Kalau dulu penerimaannya baik sih orang tua pasti bangga. Tapi kan kalau kita namanya manusia, ada Iya. hitam dan putih, ada baik dan jelek, pasti ada juga betul, yang betul. mendapatkan penerimaan yang tidak baik. Betul, betul Nah ini sekali. bentuk rasa kita sebagai orang tua biar kita dapat menerima dengan jiwa yang begitu tulus gitu ya. Itu seperti apa? Iya. Jadi kita perlu melihat terlebih dahulu meskipun satu pabrik ya, Iya. satu pabrik, satu rahim yang sama, anak yang dilahirkan tuh bisa berbeda-beda. Betul. Nanti kita hanya terjebaknya gini, dia mirip kamu deh, dia mirip aku deh. Nggak ada yang kemudian dia mirip siapa, nggak ada sama sekali. Dan kemudian terus nanti dicurigai gitu ya. Nah sehingga kadang-kadang kita harus memahami bahwa ketika kita mendengarkan, ketika kita melihat, itu juga kadang-kadang secara tidak sadar kita ingkari dengan menulis status di media sosial. Semoga kamu nanti kalau udah besar menjadi orang apa gitu kan, itu akan menunjukkan bagaimana alam bawah sadar kita terhadap harapan untuk anak ini. Oke, jadi secara tidak langsung pun juga menuntut sang anak untuk menjadi apa yang ditulis di sosial media. Betul. Oke. Apa yang terulang-ulang itu akhirnya menjadi sesuatu hal akan menjadi arah di dalam perilaku kita mendampingi anak-anak. Kalau misalkan semoga besok jadi dokter yang baik gitu kan, ya kita akan ngedrive anak ini untuk menjadi dokter. Tetapi kita kalau misalkan gini, mimpimu kalau itu baik buat kamu semoga tercapai, berkatmu semoga bisa kamu kelola dengan baik. Kita akan mengenal anak ini berkatnya di mana. Setiap anak itu kan tumbuh kembangnya selalu berdinamis. Waktu kecil suka nyanyi ya, suka main yang olahraga, kemudian nanti berubah lagi. Ketika dibelikan alat-alat olahraga hanya dipakai seminggu, setelah itu dia baca buku. Kemudian nanti waktu SD kelas berapa lagi berubah lagi. Mereka memang masa eksplorasi. Jangan kemudian kita menghakimi, loh kamu kemarin sudah dibelikan, masa hanya bertahan 3 bulan? Sekarang benar Bu Ratna, itu yang sering terjadi. Case-case yang selalu sering terjadi, yang selalu dihadapi orang tua. Saya memang belum punya anak, tapi saya hidup di lingkungan yang mungkin kakak saya punya anak. Saya juga punya orang tua, katakanlah seperti itu. Yang dimana selalu menjumpai case-case yang tadi seperti Bu Ratna tadi sampaikan. Jika mungkin sang anak mungkin katakanlah gemar menyanyi, diberikan piano, sudah mahal harganya. Nanti cuma dipakai senang-senang, tapi dimarahin habis-habisan. Betul. Bentuk tindakan itu sebenarnya benar apa harus diluruskan gitu. Betul. Kalau kita kembali ke kasih sejati, kemudian anak ini memang punya bakat, ya, bakat yang dititipkan Tuhan. Sebetulnya anak ini kan masa eksplorasi, masa kanak-kanak ini masa eksplorasi. Kalau masa eksplorasi jangan dituntut dia jadi ahli dong. Kalau misalkan ternyata, aduh, kalau dikasih mainan dia nggak akan bertahan lama.
Kalau memang dia ternyata mau diajarin tentang bagaimana merawat, ya kita juga kasih contoh bagaimana cara merapikan, kita terlibat di dalam peran merawat mainan tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata nanti si anak minta mainan lagi ya, terus sudah doa, udah baik-baik, terus prestasinya udah bagus, terus aku minta dibeliin ini lagi. Lah, kamu kan kemarin udah dibeliin ini, yang lain gitu kan. Lah, padahal dia suka di situ. Yang kemarin aja nggak kamu rawat dengan baik gitu. Oke. Dia minatnya ada, tetapi keterampilan merawat barang memang belum bagus. Jadi tapi kita juga harus dipilah dong. Benar. Ininya yang harus diperbaiki, tetapi ininya jangan dibuang. Gitu. Benar. Kamu tuh sudah punya mainan mobil-mobilan, sekarang mau beli lagi, karena memang dia kolektor. Ya kan, dia suka koleksi bermacam-macam. Jadi jangan langsung menjudge sang anak itu apa, tapi lebih tepatnya adalah kita harus juga meriset seperti apa. Kita harus juga lihat plus dan minusnya dulu. Benar ya Bu Ratna ya. Terus juga gini, aduh sepatu roda mahal-mahal, baru 3 hari udah pecah, udah nggak usah dibeliin, gitu kan. Padahal apa? Kita tahu bahwa dia dengan gigihnya mencoba gerakan baru sehingga sampai jatuh. Kenapa nggak dihargai itunya, potretnya? Kenapa kita lebih menghargai barangnya? Itu yang biasanya dilupakan oleh para orang tua. Ya, memang itu kan mahal ya, dan anak kan belum tahu itu. Tetapi ketika daya juang itu yang kita potret, kita akan tahu bahwa dia investasi di sini, berikutnya dia tidak akan jatuh karena dia sudah tahu rasanya jatuh. Ya, benar. Kemudian yang kedua, ketika dia kemudian mengeksplorasi sesuatu, kamu sudah dilesin mahal-mahal kok cuman kayak gini aja. Temanmu yang lain ini loh sudah bagus-bagus membandingkan. Gitu. Membandingkan itu juga bukan kasih sejati sebetulnya. Karena kita lebih mengasihi prestisnya. Bukan mengasihi anak-anak jadi objek untuk meraih prestis ini. Anak itu paling nggak senang dibandingkan, kita aja nggak suka dibandingkan gitu kan. Mama bisa nggak jadi orang tua kayak papa mamanya temanku itu. Dia nraktir gini kan nggak mau juga gitu. Sehingga kalau misalkan dia ternyata sedang mencoba, aku sudah berusaha untuk les gitu ya, tapi aku nggak sukanya di mana? Kita memotret nggak sukanya, tetapi kemudian bagaimana cara dia mensiasati rasa bosan di dalam les tersebut. Gurunya nggak enak, kamu belajar menghadapi orang yang berbagai macam karakter. Kemudian kalau misalnya, tapi kan kamu dari mem ini dapat ini toh gitu ya. Sehingga kita akan membantu dia untuk mengembangkan keterampilan bernegosiasi dengan orang-orang yang sulit. Kalau misalkan tahu-tahu kemudian kita datang minta gurunya diganti atau segala macam, juga nggak akan menyelesaikan. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan guru tersebut, kemudian mengatakan si anak ini kemarin mengatakan begini, nah kira-kira bisa nggak dinegosiasi antara gaya guru tersebut ngajar dengan si anak? Gitu. Jadi dalam hal ini memang juga harus kita perhatikan apapun sedetail apapun ya terhadap perkembangan sang anak ini. Jadi jangan langsung kita mengeluh juga kepada Tuhan kalau misalnya kita diberikan anak yang dablek, padahal anak yang dablek nantinya pun juga bisa jadi seorang tokoh yang besar juga. Seorang boleh. Ini dalam hal, saya menambahkan dalam hal moral ya. Kalau anak kalau salah ya harus katakan salah. Tetapi kalau baik ya dipuji. Profisiat ya hebat kamu. Tapi kalau salah kamu salah. Lain kali ini tidak baik. Jadi mulai ada tuntunan mulai dari ini dari proses anak itu. Lalu selanjutnya juga keteladanan orang tua. Kan banyak orang tua jangan merokok, tapi orang tuanya merokok di depan. Jangan lihat TV, sekarang belajar. Anaknya lihat TV, orang tua lihat TV. Jadi ada juga sih ibarat buah itu tidak jauh dari tumbuhannya atau tanam pohonnya, katakanlah seperti itu. Bentuk cermin kalau misalnya anaknya nakal, sang ibu pasti bilang gini, ya kan kamu dulu kecilnya nakal kata orang tuamu. Dibandingkan dulu. Nah, bentuk seperti itu sebenarnya bentuk yang sang orang tua bapak atau mungkin ayah dan ibu ini komunikasikan dengan benar atau salah, Bu Ratna? Ini karena waktu kita terbatas mungkin bisa dijawab dengan singkat ya, Bu Ratna ya? Iya, jadi memang kadang-kadang kita sebetulnya ingin membuat rasa nyaman ya, tetapi itu kan nggak efektif gitu. Kita efektifnya justru fokusnya pada permasalahan apa yang sekarang dihadapi oleh anak. Kalau tadi misalkan kamu mengatakan, kalau itu salah katakan salah. Tapi kita bukan hanya nyalahin, tapi kita harus ada toolsnya. Kalau misalkan kamu dengan cara seperti ini, lihat apa yang kamu dapatkan. Kamu nggak dapat apa-apa kan? Kamu coba dengan cara seperti ini, bisa nggak? Kemudian kan ada contoh misalkan mau membandingkan dengan pengalaman dia yang masa lalu. Misalkan kamu pernah berhasil loh di sini, itu kan bagus. Jadi memuji itu ada sebuah fenomena yang dipotret. Usahanya bukan hanya capaiannya.
kamu berhasil di sana, kamu coba lagi dengan cara yang lain. Yang kadang-kadang mungkin ibu nggak tahu gitu. Tapi kalau ketika kamu dengan tenang, kemudian melihat situasi dengan jernih, kamu akan bisa mengetahui apa yang harus kamu lakukan. Dan ibu yakin kamu pasti bisa. Gitu. Nah, itu kekuatan yang luar biasa baik. ya. Bu Ratna dan juga Romo, kita sudah keterbatasan waktu di sini. Terakhir Sama-sama. untuk Romo, untuk ada yang disampaikan untuk pemirsa di rumah, Romo. Oh ya, para bapak ibu mencoba melihat proses perkembangan anak. Melihat proses perkembangan anak itu punya kelebihan, kekurangan apa, dan punya bakat, dan dia suka apa, itulah serahkan untuk memilih anak itu. Bapak ibu hanya mendampingi, memberi sarana-sarana supaya anak itu akhirnya hidup dengan sukacita, dengan hati yang gembira dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini jadi mendengarkan anak itu, ya, menghormati anak. Menghormati anak ya, mendengarkan, menghormati anak, dan juga mengerti apa permasalahan sang anak. Benar sekali ya Bu Ratna ya. Dan baik, itu tadi pemirsa perbincangan kita untuk pagi hari ini, semoga dapat memberikan inspirasi bagi pemirsa di rumah. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Romo kembali sudah hadir di sini ya Romo ya. Bu Ratna, terima kasih banyak Mas Dennis. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan juga tema yang lainnya ya. Dan tadi pemirsa obrolan saya bersama dengan Bu Ratna dan juga Bu Romo. Dan bagi Anda yang ingin melihat seperti apakah serunya rangkaian acara di Cakrawala untuk hari ini, jangan ganti channel televisi Anda, tetaplah bersama kami di Cakrawala.